Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, apa kabar Sobat Tiji? Oke, di kelas profesional di subjek data warehouse ini, pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai pembahasan bagaimana cara kita membuat namanya database OLTP. Di pertemuan ini kita akan lanjutkan membuat namanya database OLAP atau data warehouse. Nanti selanjutnya kita sudah mengintegrasikan ke tahapan membuat dimensi-dimensi dan fact table di dalam menggunakan software Pentaho Data Integration, sehingga nanti akan menjadi suatu project yang holistik dari database yang sudah kita rancang. Oke, saya sambil share screen. Selanjutnya nanti seperti biasa rekan-rekan kita akan lebih banyak praktek, jadi Sobat Tiji nanti bisa mempraktekkan. Cuma karena memang materi yang saya sampaikan ini adalah bahasan yang kebaruan ya. Kalau biasanya di database mungkin sudah kita mengenal, tapi di data warehouse ini ada hal yang sepertinya harus teman-teman atau Sobat TJ pahami dulu. Jadi ada sedikit konsep yang akan saya jelaskan. Jadi proyek membuat database OLAP ini seperti apa? Oke, nanti kita akan lihat requirement sama seperti kemarin ya. Kita akan menggunakan web server XAMPP. Jadi ketika teman-teman menjalankan nanti harus mengaktifkan suatu web server, bisa XAMPP, dulu ada yang namanya app server itu ya. Banyak sebenarnya varian menggunakan web browser, dan kita memerlukan namanya ada database OLAP ya, atau Online Analytical Processing. Apa itu OLAP? Sudah saya jelaskan di pertemuan pertama di kelas profesional ini. Oke, next, seperti biasa teman-teman aktifkan dulu si XAMPP-nya. Apa hasilnya? Diklik button start, MySQL-nya diklik button start, karena kita meng-create nanti database OLTP-nya menggunakan PHP MyAdmin. Kemudian teman-teman seperti biasa ketika sudah diaktifkan, masuk ke localhost, kemudian ketikkan /php myadmin. Nah, nanti kita akan praktekkan bersama. Oke, sebelum ke sana saya akan menjelaskan sedikit konsep mengenai database OLAP, tetapi dari proyek yang akan kita buat. Artinya penjelasannya ini tidak akan melebar dari proyek yang sudah dibuat dari pertemuan minggu yang lalu, yaitu membuat database OLTP untuk case study classic model yang disediakan secara free dari MySQL. Nah, di sini kita akan buat sekarang namanya ada classic models underscore DWH, kita singkat. DWH itu dari data warehouse ya. Nah, oke, saya jelaskan sedikit rekan-rekan. Jadi kalau di dalam database OLAP atau di dalam data warehouse ini, itu ada yang disebut dengan tabel fakta atau fact table, ada yang disebut dengan dimension tables atau tabel dimensi. Nah, apa yang membedakan dengan database OLTP? Di database OLTP kemarin kita tidak bahas yang namanya database, kita hanya meng-create namanya DDL ya, database definition language, kita buat database-nya, kemudian kita buat tabelnya, kita buat relasi antar tabel, kemudian kalau terjadi ada di ML itu data manipulation language, kita melakukan create, insert, update, delete gitu ya. Nah, tetapi dalam data warehouse ini ada konsep awal yang harus teman-teman paham. Namun teman-teman paham secara general, karena di kelas profesional ini nanti kami harap memang teman-teman lebih banyak praktek. Di akhir session itu bisa membuat suatu transformasi dari database OLTP ke dalam database OLAP. Next-nya di akhirnya ya untuk para eksekutif bisa dibuatkan dashboarding-nya, misalkan dashboarding menggunakan aplikasi custom, katakanlah bisa menggunakan Flutter, bisa menggunakan coordinator atau menggunakan software programan yang lain ya. Oke, fact table ini adalah tabel yang berisi fakta-fakta bisnis. Tabel yang berisi fakta-fakta bisnis. Jadi umumnya berisi tabel rincian dari transaksi yang telah terjadi. Jadi kalau misalkan kita bikin fact table untuk yang kasus yang kita buat di classic model, kita akan buat fact table dengan nama fact order itu. Kenapa? Fact order? Karena kalau di dalam order itu kan berisi fakta-fakta bisnis. Jadi kalau misalkan kita di marketplace itu kita katakanlah pesan via marketplace, ketika order jalan masuk ke keranjang dilakukan pembayaran selanjutnya di payment,
itu kan terjadi ada tabel proses bisnis, tabel transaksi yang bisa diukur ya. Jadi di dalam fact table ini terdapat nilai-nilai yang terukur atau measures ya. Kemudian tadi ya di dalam fact table ini kita akan buat namanya fact order. Jadi nilai yang akan dijadikan ukurannya adalah nanti item yang terjualnya. Jadi nanti kita mengetahui quantity ordernya berapa katakanlah. Kemudian nilai total dari item yang terjual, price totalnya. Jadi misalkan ketika kita buat suatu data nanti untuk yang namanya fact order, misalkan si datanya price is-nya berapa, kemudian quantity ordernya berapa dikalikan total penjualnya berapa. Nanti bisa kita hitung gitu ya. Nah, selain itu nanti akan terdapat beberapa foreign key yang mengacu kepada semua surrogate key ke semua tabel dimensi. Nah, ini yang nanti akan kita praktekkan teman-teman ya. Ada namanya surrogate key. Apa itu surrogate key? Nah, di pertemuan yang lalu di database LTP kita hanya mengenal namanya key-key yang berlaku secara general di dalam database, yaitu ada primary key, kunci utama, ada foreign key. Ya, kalau di pemjelasan database yang holistik kita kenal ada candidate key, ada selanjutnya ya. Banyak sekali. Tetapi secara general itu tidak dikenal yang namanya ada surrogate key, ada business key. Nah, kita di dalam surrogate key dan business key ini ada nanti di dalam database OLAP yang akan kita buat ya. Nah, tabel back order ini nanti merupakan tabel yang memiliki hubungan langsung dengan order details dan orders pada database classic model. Jadi di database classic model sebelumnya kita sudah buat namanya ada table orders, kemudian dia memiliki tabel detailnya namanya order details. Nah, ini adalah denormalisasi menjadi fact order di dalam database OLAP ini. Jadi nanti dua buah tabel yang saling berhubungan yaitu orders dan order details didenormalisasi menjadi tabel fact order. Ya, ini konsep awalnya ya rekan-rekan ya. Kita nanti lebih jelasnya akan menampilkan skripnya biar lebih kebaca nanti saya jelaskan, kemudian kita akan coba implementasikan codingnya, membuat coding SQL-nya. Ini penting sebagai seorang back-end programmer atau seorang data scientist, penguasaan SQL harus paham ya, karena nanti kita banyak bergelut dengan query ya, banyak bergelut dengan query. Nah, tadi saya sampaikan ada yang namanya ada yang namanya fact table atau tabel fakta. Nah, tabel fakta itu dia akan didukung dari yang namanya dimension table atau tabel-tabel dimensi. Lebih mudahnya gini, tabel dimensi ini kita akan transformasikan dari tabel-tabel yang sudah kita buat di dalam database OLTP sebelumnya di dalam classic model. Jadi sebelumnya kan kita bikin namanya ada tabel customer, ini akan menjadi dimensi customer atau tabel dimensi customer. Kemudian tabel produk akan menjadi dimensi produk, tabel employee akan menjadi dimensi employee. Nah, sampai office itu nanti bisa ditemukan di employee. Nah, kemudian kita tambahkan ada baru namanya dimension date. Untuk apa sih ada dimension date? Nah, nanti rekan-rekan kalau kita dalam data warehouse, kita perlu mengetahui. Di minggu yang lalu saya sampaikan ketika kita ada yang namanya menambahkan di alter table di database LTP itu ada dua atribut yang kita tambahkan, ada yang namanya create dan update. Kemudian kita tambahkan ada trigger untuk mengetahui kapan terjadi update. Nah, untuk dimensi date ini untuk mengetahui katakanlah dari mulai timingnya secara cascading atau kalau dari mulai year-nya, kuartalnya, per 3 bulan sekali, bulannya gitu ya, harinya gitu ya. Nah, jadi tabel dimensi ini berisi atribut atau field yang memberikan keterangan khusus, Nah, di sini misalkan tadi ya dimensi waktu, nanti dalamnya ada atribut tahun, kuartal, nama bulan, juga hari gitu ya. Nah, kemudian tabel dimensi customer sama, berarti akan berisi atribut-atribut yang berhubungan dengan customer. Misalkan employee number, employee name, employee address, employee contact, dan lain-lain gitu ya. Nah, tadi kita akan membuat 4 tabel dimensi hasil dari transformasi dari database OLTP classic model sebelumnya. Oke, let's practice ya. Nah, saya
sampaikan, nanti teman-teman kita akan praktekkan. Oke, untuk praktek kali ini, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai star schema ini seperti apa gitu, biar kita tahu rancangan yang akan kita gambar itu di strukturnya seperti apa gitu. Nah, ini rekan-rekan, kalau di yang sebelumnya kita membuat suatu database terdiri dari beberapa tabel. Nah, ini teman-teman, karena kita di dalam data warehouse, intro awalnya teman-teman harus mengetahui dulu apa sih sebenarnya yang disebut dengan tipe-tipe skema yang ada di data warehouse. Ya, ini sebenarnya saya jelaskan dulu secara general. Ini adalah rancangan dari tadi yang akan kita buat ya. Tadi saya sampaikan kita akan buat namanya dim product. Dim product itu dari apa? Ini dari tabel produk yang kita buat ya. Kemudian namanya ada dim employee. Dim employee itu dari apa? Nah, ini kita gabungkan dari tabel yang ada di database OLTP Classic Model. Sebelumnya itu tabel employee dan tabel office. Jadi kalau di tabel dimensi boleh digabungkan. Ya, employee dan tabel office. Kemudian dim customer. Dim customer ini dari tabel customer. Dan selanjutnya adalah ada tambahan dim date. Kok bisa ya? Sebelumnya tidak ada namanya dim date tadi ya. Di dalam data warehouse kita nanti untuk menentukan katakanlah ketika kita melakukan scheduling untuk berapa tahun gitu ya. Nah, ini supaya kita ketahui oleh si data scientist tadi itu ada perubahannya per berapa puluh tahun, katakanlah minggu yang lalu saya sampaikan di cara pembuat kita database LTP, katakanlah per 25 tahun. Sekarang kita akan buat dari tahun 1970, ya berarti untuk 25 tahun berikutnya itu. Nah, ketika ada perubahan ingin diketahui ini date-nya kapan, year-nya tahun berapa, kuartal keberapa, bulan keberapa, dan harinya apa itu ya. Nah, di sini kemudian ada yang namanya fake order. Fake order ini dari tabel yang berisi tentang tabel transaksi, measures, harus jelas ukurannya tadi ya. Kalau misalkan berarti kita di contoh di sini di classic model data warehouse, tabel fake order tadi saya jelaskan ini adalah hasil di denormalisasi dari tabel order dan order details. Jadi order detail ini akan masuk sini. Nah, kita lihat di sini di fake order kita katakanlah memiliki mendeclare ID sebagai primary key-nya. Di sini ada order line number, tipenya in, labelnya 11, order number in, labelnya 11 nih. Artinya teman-teman atau sobat TG harus dipahami nanti. Ketika kita mendeclare katakanlah di tabel order sebelumnya namanya adalah tetap order number, tetapi order number-nya katakanlah tidak pakai underscore, digabungkan order number itu ya. Kemudian tipe datanya in 11. Ini harus kita buat sama. Jadi kalau si variabel boleh berbeda. Misalkan saya tulis terpisah ya. Order underscore number, kemudian tipe datanya in 11. Nah, tipe data dan constraint ini harus sama ya. Oke, kemudian produk ASCII itu dari apa? Surrogate key. Nanti kita akan lihat ada namanya surrogate key. Kemudian quantity order, kemudian tipe datanya in 11, price is, tipenya double, price total, order date surrogate key, kemudian required date surrogate key, ship date surrogate key, employee surrogate key. Ini artinya data-data yang akan kita relasikan ke dalam tabel dimensi yang berelasi di sini. Jadi kalau misalkan kita di dalam database dulu yang namanya foreign key ya. Nah, kalau ini berarti si surrogate-nya tadi yang akan kita gabungkan. Jadi employee SKey, employee underscore SK, saya singkat surrogate key ya, tipenya integer 11, dia akan menyambungkan ke tabel yang namanya surrogate key. Surrogate key di sini adalah, jadi ini SK nih, surrogate key, tipe variabelnya namanya surrogate key untuk dim employee, tipe datanya in, lebarnya 11, sama ya. Customer underscore surrogate key, berarti dia nyambungkan ke tabel yang namanya customer, ya, gitu ya. Kemudian tadi kita last update date time, jadi kita memerlukan nanti last update-nya itu kapan kalau terjadi ada perubahan, ini harus diketahui oleh sistemnya. Nah, kemudian kita deklarasikan di sini ada dim product SKey. Dim product SKey di sini ini sebagai tadi yang menjambungkan relasi. Kemudian dim product employee,
date SK, kemudian dim customer SK ya. Nah, ini adalah tabel dari back order. Sama tadi ya, di dalam dimensi produk, dimensi employee, dimensi customer, kita harus buat key-nya juga. Nah, di sini yang menjadikan primary key-nya adalah SK atau surrogate key, tipe datanya in11 ya. Oke, ini adalah rancangan yang akan kita buat. Oke, kalau kita gambarkan, teman-teman, coba teman-teman lihat ya. Ini gambarnya seperti apa nih skemanya. Nah, di dalam data warehouse itu ini seperti bintang kan ya. Ini di tengah ya. Nah, di dalam saya akan jelaskan sedikit konsep supaya rekan-rekan nanti lebih paham sobat TJ ini bahwa di dalam data warehouse ternyata ada beberapa dimensi yang lain yang harus kita kenal. Jadi misalkan nextnya di project berikutnya teman-teman saya ingin menggunakan Snowflake. Apa itu Snowflake? Ada breakdown dari Starscam yang lebih kompleks ya. Jadi saya sedikit jelaskan konsep biar teman-teman lebih paham. Jadi di dalam sorry, saya share screen dulu. Oke, kita akan sedikit mengenalkan mengenai yang namanya konsep dari beberapa skema. Jadi di sini, oke, di sini jadi ada yang namanya warehouse models. Warehouse model itu apa? Nah, nanti di sini ada yang namanya relation, ada yang namanya stars and snowflakes. Jadi kita akan menggunakan contoh yang tadi saya buatkan adalah menggunakan star scheme ya, star scheme atau skema bintang ya. Kita bisa menggunakan cubes ya. Nanti next selanjutnya insya Allah kita bahas mungkin ya ada slice and dice, ada roll up, ada drill down, ada pivoting, ada other di data warehouse professional ini. Kita akan fokuskan sampai nanti kita bisa membuat dari database OLTP, kita membuat database OLAP, kita membuat desain dari programnya di Pentaho Data Integration, kita membuat kode programnya, dan kita mentransformasikan data secara real dari database OLTP ke dalam OLAP itu. Nanti yang kita akan fokuskan di kelas ini. Oke, next ada multidimensional data. Apa sih multidimensional data itu? Tadi ya kita sudah singgung sedikit. Jadi ada bisnis parameter yang mendeklarasikan atau mendefinisikan suatu transaksi relatively static data. Biasanya data yang statik. Misalkan lookup referensi tabel. Tabel itu misalkan kayak tadi orders ya. Back order tadi kan di breakdown dari hasil tabel namanya order dan order detail di dalam database OLTP itu ya. Nah, misalkan nanti kalau di sini analis, dia bisa melihat view dari data penjualan yang terukur berdasarkan katakanlah geografi, berdasarkan waktu, berdasarkan produk gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tadi ya, multidimensional modeling ini banyak sebenarnya. Ada IR models ya, IR model. Jadi dulu sebelum ada yang namanya teknologi, ada namanya keilmuan data warehouse, sebelumnya database, itu di database itu kita bisa membuat namanya IR ya, IR model namanya. Makanya di dalam database kita buat namanya ada entity relationship diagram ya. Kita membuat tabel gabungan dari beberapa relasi gitu ya. Kemudian dari sana kita bisa breakdown menjadi tabel itu ya. Nah, multidimensional modeling ini apa? Ini adalah teknik untuk menstrukturkan data jadi seputar dari konsep-konsep bisnis ya. Kenapa harus distrukturkan? Biar lebih jelas oleh para si engineer ya. Dan ketika engineer, kita akhirnya selaku engineer ketika kita membuat data, kalau naratif agak sulit dipahami gitu ya. Makanya perlu kita modelkan gitu. Nanti ketika transformasi dari si katakanlah analis di breakdown akan ditransformasikan ke dalam kode-kode, jadi katakanlah tadi database OLTP, database OLAP, selanjutnya dibuat kode program oleh para programmer gitu ya. Jadi di sini ada IR model yang menggambarkan entity relationship, multidimensional model ini menggambarkan ukuran dan dimensi ya. Nah, saya akan menjelaskan ke konsep star schema-nya saja, biar nanti kita langsung praktekkan. Jadi skema desain itu apa? Skema desain ini, jadi setiap data warehouse ini menggunakan star scheme.
dia menggunakan skema bintang untuk to represent multidimensional modeling, untuk menampilkan model-model dari multidimensional tadi. Jadi setiap dimensi tadi kan dia akan direpresentasikan oleh suatu dimension table yang menggambarkannya. Tadi kita udah jelaskan di awal. Jadi saya sengaja jelaskan di awal tadi biar teman-teman lebih paham dulu Sobat DJ tadi ya. Kenapa ada namanya dim product, ada dim date, ada dim customer, ada yang namanya dim employee gitu ya. Kemudian kenapa tadi fact order tercipta gitu ya. Nah, tadi sampaikan ada fact table. Fact table tadi dia akan mengkoneksikan, menggabungkan suatu dimensi-dimensi tabel yang bersifat multiple join tadi ya. Tadi kan dia berelasi banyak. Pakai apa? Surrogate key tadi salah satunya ya. Nah, setiap tuple di dalam fact table tadi akan berisi dari pointer yang akan menuju ke dalam setiap dari dimension table ya. Tadi ya kita udah jelaskan ada surrogate key dimension underscore product as key. Dia mengacu ke dalam tabel dimensi. Dimension customer as key atau surrogate key. Dia mengacu ke dalam tabel dimensi customer gitu ya. Dan selanjutnya ya. Dia akan menyediakan tadi suatu koordinat multidimensional dan menyimpan tadi ukuran dari koordinat-koordinat tersebut ya. Nah, link dari fact table tadi di dalam tabel dimensi ya, dia akan menyerupai tadi seperti skema bintang, makanya disebut dengan star scheme ya. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Misalkan ini adalah star scheme di Relational Database Management System. Tadi misalkan ada dimension table, ada key one itu ya. Ini strukturnya gini kan, di dalam fact table artinya dia harus ada key one yang ini one to many ya, satu ke banyak. Kemudian atributnya, jadi setiap berelasi artinya atributnya bisa diakses. Dimension table key 2 dia berarti nyambung ke dalam tabel 2. Kemudian dimension table key 3 dia nyambung ke dalam tabel 3. Dimension table key 4 nyambung ke dalam tabel 4. Ini data kolom gitu ya. Nah, next star scheme example-nya misalkan nih kita implementasinya. Ini hampir mirip dengan yang tadi ya dari classic model yang dibuat oleh yang diberikan free dari MySQL ya. Misalkan kita menyediakan suatu dimensi dengan nama produk ya, nama produk. Nah, si produk ini dia punya yang namanya product code, dia sebagai primary key-nya. Ini atribut yang lainnya ada description, color, size gitu ya. Nah, dia berelasi dengan fact table. Fact table di sini namanya sales. Kenapa sales? Karena sales itu tadi modelingnya mencirikan measures-nya untuk yang bisa diukur itu penjualannya. Jadi kalau kita ada penjualan, kalau produk saja kan kita punya produk nih di gudang. Nggak jelas nanti keluarnya berapa ukurannya itu ya. Paling hanya data untuk quantity penyimpanannya saja itu ya. Begitupun dengan periode. Periode ini ada period code. Dia primary key-nya adalah period code. Nah, berdasarkan year, quarter, month, day gitu ya. Kemudian ada store. Tokonya, store kode, store name, city-nya di mana, teleponnya Pak, manajernya siapa. Ini nyambung semua. Product code nyambung ke produk, period code nyambung ke dimension period, store code nyambung ke dimensi store. Nah, selanjutnya dia punya katakanlah unit sold. Unit sold-nya berapa? Ini udah harus mulai kehitung gitu ya. Dollar sold. Karena pakai dolar, katakanlah perhitungannya mungkin kalau di Indonesia rupiah itu IDR-nya berapa? Dolar cost berapa gitu. Ini jadi artinya tabel yang harus bisa diukur tadi, mencirikan proses bisnisnya. Nah, ini contoh implementasinya tadi ya. Kalau dalam implementasinya tadi, katakanlah kita baca dari mulai fact table, ini yang namanya menggunakan star scheme, product code 110 ini dari mana? Kita tahu nih, diakses ke tabel produk. Product code 110 ini ternyata dia ngebacanya nih yang di row 2, baris kedua. Dia deskripsinya itu adalah sepatu, shoes, warnanya coklat, brown, size-nya adalah berapa nih? 10,1, 10,5 gitu ya. Kemudian period code, dia ngebacanya ke tabel period 002 yang di sini. Ternyata dia tahun 1999, kuartal 1 itu Januari, Februari, Maret gitu ya. Kemudian month-nya bulan keempat katakanlah ya. Nah, kemudian
store code-nya mengacu ke tokonya apa nih? S1. S1 ini nomor tokonya toko James di San Antonio. Teleponnya ini 683 192 1400. Manajernya katakanlah Burgis, contoh di sini ya. Nah, dari data ketiga ini kan bisa diambil datanya ke pack sales ini. Nah, kemudian tadi unit soalnya diketahui, oh ternyata nih ada 30, dolar soalnya 1.500, dolar cost-nya adalah 1.200 gitu ya. Nah, ini contoh implementasinya. Oke, rekan-rekan, kita akan langsung praktek ya. Tadi ini perlu diketahui supaya ketika teman-teman membuat proyek betulan, bisa jadi yang saya sampaikan adalah case study-nya tadi tentang classic models. Jadi teman-teman katakanlah di company-nya, di perusahaannya, diminta untuk membuat katakanlah database dari OLTP dan database OLAP untuk yang lain. Misalkan diperlukan untuk data katakanlah akademik, data rumah sakit, data yang lainnya. Oke, kita akan lanjutkan. Bismillah, kita akan langsung praktek. Misalkan seperti biasa untuk mempraktekkan, diaktifkan dulu teman-teman yang namanya exam PP ya. Exam PP-nya harus diaktifkan dulu. Jadi ini diaktifkan web servernya Apache, kemudian MySQL-nya diaktifkan. Kemudian diaktifkan bisa diminimize. Oke, Oke, selanjutnya kita akan buka di browser. Kita akan buka di browser. Misalkan saya akan menggunakan Mozilla Firefox sebagai browser untuk membuat di PHP MyAdmin. Google Chrome ini saya gunakan untuk sebagai saya koneksi untuk recording untuk bersama rekan-rekan ya, gunakan platform Zoom. Oke, di sini kita ketikkan localhost ya. Nah, ini kan akan kebacanya langsung localhost_dashboard ya. Nah, kita sama seperti minggu yang lalu, kita ketikkan php admin. Nah. Oke, di sini berarti kita akan buat namanya Classic Models DWH. Di pertemuan yang lalu kita buat namanya Classic Models OLTP gitu ya. Classic Model OLTP. Nah, di sini misalkan ini teman-teman Sobat Tiji bisa lihat, katakanlah di sini sudah ada yang namanya Classic Models ya. Misalkan di sini sudah ada data, namanya dim employee ya, dim employee. Kemudian katakanlah saya akan mencobakan di sini menggunakan SQL, jadi supaya teman-teman lebih ini. Saya katakanlah akan buat namanya dim employee gitu ya, dim employee. Ini kan salah ngetiknya employee ya. Itu sebenarnya kalau kita buat ketika ada nama yang sama, database akan memberikan pesan ke kita bahwa kita harus nama tersebut sudah ada database, kita harus buat yang lain. Misalkan kita akan membuat, mungkin sambil saya perbesar ya rekan-rekan biar bisa praktek bareng, create table. Ini kan asumsinya sudah ada database-nya. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan, create database-nya. Namanya di dalamnya katakanlah ada tabel tadi dimensi yang kita buat, namanya adalah tabel dimensi employee. Create table dim katakanlah employee ya. Kemudian kita akan bikin tadi namanya katakanlah ada SK, itu datanya katakanlah in, kemudian not null, auto increment. Nah, di sini bisa dilihat kalau sudah tampil di hinnya, teman-teman bisa tekan enter saja. Kemudian diakhiri dengan koma di akhirnya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa katakanlah tadi ada employee number kan, ada employee number. Kita buat katakanlah tipe datanya apa employee number, karena in juga ya. Kemudian ada employee name. Employee name katakanlah varchar. Tipe datanya berapa? Katakanlah misalkan 100 ya. Next, kemudian employee katakanlah extension ya, mungkin di beberapa perusahaan kan ada extensionnya. Extension ya, tipe datanya adalah varchar karena 100.
Kemudian email ya, emailnya varchar 100 katakanlah. Kemudian kita memerlukan katakanlah job title-nya apa? Job title varchar 100 juga katakanlah. Terlalu banyak ya, 50 saja lah. 50. Kemudian kita buat namanya ada office code. Office code ini varchar katakanlah 10. Next katakanlah ada office address. Office address ini varchar 100. Ya, alamat biasanya agak lebih besar ya. Next kurang lebih gede teman-teman. Office apa lagi? Country. Dia di mana kantornya itu? Mungkin aja bukan hanya di Indonesia itu ya. Cabang di luar negeri itu ya. Office country ini kita buat 50 saja. Jangan lupa kurungnya. Jadi ketika kita membuat script query itu sama dengan di bahasa programan, teman-teman. Ada aturan yang harus kita pahami. Misalkan tidak boleh ada spasi di variabelnya ya. Kemudian office postal code gitu. Office postal code ini varchar katakanlah 15. Kalau salah dia kasih tanda bintang ya. Tulisannya merah ya kalau salah, ada garis merah. Kemudian office territory tadi yang ada di atribut yang ada di rancangan yang kita buat itu ya. Office territory. Jadi seorang si programmer back-end-nya nanti dia membuat database-nya biasanya merangkap ya. Kalau dulu mungkin database engineer, tapi kalau database engineer tidak paham coding bisa agak repot juga. Jadi biasanya dikerjakan atau bisa juga sih database-nya terpisah si database administrator atau tapi si programmer misah itu ya. Varchar tekanlah 10. Oke, kemudian katakanlah pas update. Tadi udah mengetahui ya update-nya kapan sih gitu ya. The time. Kemudian kita tuliskan primary key-nya. Primary key-nya apa yang kita pakai di sini? Surrogate key. Oke, surrogate key berarti primary key-nya adalah surrogate key. Kita tampilkan SK berarti ya. Kemudian, nah nanti teman-teman perlu diingat ya, minggu yang lalu saya buat create table dim employee. Tekanlah SK in not null atau increment primary key itu di sini boleh. Yang kedua kita boleh di bawah juga dideklarasikan silahkan itu ya. Nah selanjutnya kita membuat tadi key untuk apa? Key untuk menyambungkan employee number sama ya tadi dengan di atas ya. Ada nggak employee number? Employee number, oke ya. Employee number apa? Employee number key kita keterangan ini untuk key-nya. Jadi ada yang namanya business key, ada yang namanya surrogate key gitu ya. Nah, employee number dia apa yang deklarasikannya si surrogate key-nya? Oh, dia menggunakan namanya employee number si key-nya itu ya. Employee number dia. Kemudian kita buat yang sama key untuk employee apa name key gitu ya. Name key sambungkan ada business key-nya juga. Underscore name. Kemudian ada key city office. Oke. Office city key. Office city key. Di atas kan ada ya. Sini ada yang namanya office city. Oke, ada yang kelewat ya. Sorry. Ada office code, ada office address, ada office country. Nah, sebelum office country ini kita buatkan dulu nih. Ada office city nih. Ada office postal code, ada office territory ya. Nanti di sini yang kelewat kita tambahkan kalau kelewat teman-teman. Office city tadi varchar misalkan lebarnya office city itu 50 ya. Varchar kalau salah dia tunjukkan ya. Varchar tipe datanya varchar variabel karakter. Ya, varchar office city key tadi ya, office city key
dia connect lewat opacity. Kemudian terakhir ada key office country key. Ini dia connect lewat office country. Office country. Oke ya. Ini sudah ya. Kurung hurufnya berarti 2 untuk yang terakhir. Kita cek ya teman-teman ya. Misalkan oke. Kita cek di sini katakanlah tadi ya ada kita buat namanya tabel namanya kita membuat table dimensi namanya dim employee, kemudian SK in not null, ini artinya saya jelaskan di scriptnya, kita deklarasikan surrogate key ini sebagai tipe datanya integer, not null tidak boleh kosong, kemudian auto increment, jadi nanti kita bisa buat namanya primary key, tetapi dia akan dibuat secara otomatis auto increment ya. Cirinya primary key ya Pak, cirinya dia di bawah tadi kita deklarasikan primary key-nya sebagai surrogate key ini. Nah, kemudian tadi ada employee number, tipe datanya in. Employee number, tipe datanya in, kalau tidak diisi berarti biasanya default dari MySQL-nya dideklarasikan. Ada employee name, partial 100, extension partial 100, email, partial 100 job title, partial 100 office code, partial 10 office address, partial 50 office city, ada office country, ada office postal code, ada office territory, ada last update. Nah, kemudian tadi ya, sesudah kita deklarasikan primary key-nya, primary key, SK, kita deklarasikan tadi, si tabel-tabel yang tadi saya tunjukkan menggunakan bisa berelasi gitu ya. Padahal tadi kita, kalau kita lihat di desainernya, mungkin nanti kita lihat di desainernya klasik model kalau di OLTP itu akan nyambung. Tapi kalau di dalam database-nya OLAP tadi kok tidak nyambung gitu. Tetapi kok di dalam programnya bisa ya otomatisasi bisa terkoneksi. Ini sebenarnya ada key-key yang kita koneksikan ini ya. Key employee number. Jadi key employee number itu yang atas tadi ya. Jadi katakan ada employee number ini, employee number. Ini kita sambungkan nanti ada business key-nya menggunakan surrogate key ke tabel dimensi employee lewat apa? Lewat key namanya employee number ini, ya. Kemudian key employee name nanti katakanlah employee name. Jadi misalkan kita ingin diaksesnya nanti by ID-nya dan by name-nya itu ya. Kemudian office city key dengan office city, kemudian office country key dengan office country. Oke, kita akan coba jalankan rekan-rekan. Jadi bisa diklik button kirim. Bismillah. Alhamdulillah sukses. Di sini berarti kalau sukses cirinya apa? Checklist hijau. Di sini udah ada script SQL-nya otomatis nih, teman-teman bisa dilihat ya. Di sini ada edit kotak, ada ubah, ada buat kode PHP nih. Create table tadi di employee SK in not null auto increment, koma employee number in, koma dan selanjutnya. Kalau misalkan teman-teman ketika buat atau sobat DJ error merah kenapa? Tinggal diklik lagi aja di SQL-nya. Kemudian coba dibuat lagi ya. Nah, tentu yang saya akan praktekkan biar lebih kita memahami, tetapi konsep dan prakteknya teman-teman sudah bisa, saya akan menggunakan transport gitu ya. Jadi kalau dibuat caranya tadi hampir sama seperti yang dijelaskan tadi ya. Tadi kan saya baru mencontohkan buat teman-teman membuat employee yang ada di sini ya. Ini kan saya ambil dari sini nih, ya tadi ya. Ada yang namanya tadi SK in 11 gitu ya. Kemudian ada employee number, employee name, extension, email, job title, office code. Jadi artinya di dalam dimensi tabel dimensi employee ini dia sudah nyambung denormalisasi dari 2 tabel, yaitu dari tabel employee dan tabel office. Ya, office code masuk ke sini, office code, office address, office city, office country, office postal code, office territory, kemudian last update ya, masuk ke sini ya. Gimana untuk membuat yang lainnya? Sama saja, teman-teman. Di sini udah ada strukturnya. Jadi kalau nanti pelan-pelan, saya saranin Sobat Tiji yang pemula jangan di copy paste script seperti yang akan saya contohkan berikutnya. Saya akan import gitu ya. Teman-teman bisa membuat beberapa tabel, di tabel dimensinya diketikkan. Misalkan untuk dimensi date gimana cara buatnya? Sama, berarti tadi di SQL create table dim date, kemudian kurung buka SK in not null auto increment,
koma, selanjutnya koma, date, tipenya date juga, kemudian year, tipenya in, 11, dan selanjutnya bla 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 bla. Di bawahnya tulisin primary-nya apa? Primary key-nya adalah SK gitu. Dan selanjutnya gitu ya. Nah, ini adalah yang akan kita buat. Tetapi untuk implementasinya saya akan implementasikan menggunakan ini, import data ya, import data supaya datanya lebih cepat ya. Oke, rekan-rekan, kita akan masuk lagi ke PHP-MyAdmin. Di PHP-MyAdmin ini, nah kita akan cek di sini, apakah kita sudah punya namanya Classic Models DWH. Kalau belum, nah kita harus buat, oh ternyata sudah ada nih. Oh, makanya untuk lebih awal kayak minggu kemarin mungkin saya akan coba hapus dulu biar teman-teman lebih kita lihat dari awal ya, ada Classic Model DWH, kita klik aja, kita klik button hapus, dia akan konfirmasi apakah akan menghancurkan, karena ini bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Inggrisnya are you sure, mungkin ya, are you sure to delete this database, to drop database Classic Model DWH, oke. Kita lihat di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Nah di sini Classic Models, hanya ada Classic Model yang lalu. Classic Model 3 yang tadi kita latihan. Nah kita akan buat database baru namanya Classic Model DWH. Classic Model _DWH. Klik buat. Oke, sekarang sudah ada ya. Maka di sini kebaca nih, rekan-rekan. Di server 127.0.0.1 ini ada database Classic Model DWH. Kita klik button import. Jadi scriptnya nanti kami sediakan. Klik telusuri. Nah, kemudian kita ambil dari path folder yang sudah disediakan. Nanti kita masukin Classic Models DWH. Ya. Nah, Classic Model DWH itu seperti apa? Nanti di dalam minggu yang lalu kalau saya klik button open ya supaya masuk ke sini, udah masuk nih Classic Model DWH.SQL. Minggu yang lalu kan datanya di database Classic Model LTP, kita ngelihat itu udah ada database, sudah ada insert data. Nah, di dalam database Classic Model DWH ini datanya kosong, tetapi hanya ada struktur tabel dari tadi ke 4 tabel dimensi date, dimensi product, dimensi customer, dimensi employee, dan 1 tabel fakta, pack order ya. Kenapa kosong? Karena justru nanti asumsinya kita akan transformasi data dari database OLTP ke dalam database OLAP. Oke, selanjutnya kita klik button kirim. Alhamdulillah sukses semua ya. Nah, berarti sudah ada di sini ya, rekan-rekan ya. Nah, kalau kita lihat misalkan salah satunya dim customer, di structure-nya, oke, ini udah ada semua ya. Nah, ada SK tadi sebagai surrogate key, kemudian ada customer number, ada customer name, address, bacanya kan partner 100, phone, ada city, state, postal code, sales rep employee number, atau kalau yang tadi yang saya contoh buatkan biar lebih jelas, yang employee kita bisa dilihat sini teman-teman tadi ya, SK, employee number, employee name. Nah, kita lihat simbolnya ada kuncinya, tetapi kuncinya itu gray ya. Kalau yang atas kan primary key-nya jelas nih kuningnya. Dia berarti yang membuat relasinya juga extension, email, job title, office code tadi saya sampaikan bahwa dimensi customer ini adalah hasil dari denormalisasi dari tabel customer dan tabel office yang ada di database OLTP Classic Model. Ada office address, office city, office country, office postal code, office territory itu ya. Nah, ini udah masuk semua. Oke, selanjutnya berarti alhamdulillah kita udah beres membuat 2 database ini. Ya, next di pertemuan selanjutnya kita udah pure memasuki ke Pentaho Data Integration, membuat project dari 2 database yang udah kita buat, yaitu dari database OLTP Classic Model dan database OLAP Classic Model DWH. Baik, sebelum ke sana teman-teman, kita bisa lihat di sini yang Classic Model. Kalau kita klik di Classic Model, kemudian kita klik di menu lainnya di sini, ketika di designer ini isinya adalah gabungan dari tabel-tabel yang sudah berelasi. Jadi kenapa kok bisa berelasi Pak ya? Ya karena tadi tabelnya kita bikin relasi di antara script-script kode yang sudah kita buat. Nah, kalau misalkan kita tidak buat, berarti tabelnya tidak nyambung ya.
Nah, relasi ini sangat penting, teman-teman. Karena kalau kita bikin tabel, ternyata kok dia tidak berelasi gitu. Kok tabelnya tidak berelasi. Artinya ketika ada bikin program secanggih apapun, minggu yang lalu saya sampaikan kita bikin aplikasi web based UI UX-nya sangat menarik, atau aplikasi apps ya menggunakan mobile untuk Android atau iOS, tetapi kok ini programnya nggak nyambung, fungsionalitas dari prosesnya nggak bisa digunakan. Orang pasti akan balik lagi ke manual, Excel lagi, menggunakan data manual lagi. Nah ini karena dari customer dia nyambung ke tabel apa? Ke tabel produk. Ke tabel produk apa? Karena di sini berarti ada yang disambungkan. Lewat apa? Berarti ya pasti di sini ada satu yang, customer dia ke produknya dan produk detail ya. Oke. Oke, saya coba klik dulu. Nah, dia nyambung ke oke, saya geserkan dulu. Misalkan kita simpan di tengah supaya tadi lebih jelas ordernya jadi pack order. Nah, oke. Nah, misalkan dari customer nyambung ke mana saja sih? Oke, dari customer nyambung ke orders. Oke, customer itu kan order. Lewat apa? Customer number. Ya, kita lihat di sini customer number ini primary key, tapi di sini adalah foreign key gitu ya. Nah, kemudian dari orders nyambung ke apa? Dari order number nyambung ke apa sih gitu ya? Oke, saya geserin ke bawah. Nah, oke ya. Ini kurang kiri dikit lagi. Dikit lagi. Oke. Dari customer tadi nyambung kemana? Dia nyambung ke tabel orders lewat customer number. Dari orders, gitu kan, customer order. Kita misalkan di marketplace, saya mau order nih, mau beli sepeda nih di masa liburan, di sepeda itu ya. Misalkan dia nyambung ke order, ordernya nyambung kemana? Order details. Dia order detailnya nyambung kemana? Kan ada order number yang berrelasi. Dia order detail nyambung kemana? Ke produk. Kita kan ke belanja di marketplace, misalkan di Bukalapak atau di yang lainnya, klik itu kan ada produk code ya. Produk code berarti oke, produknya apa? Di produk code ke apa? Ke produk lain gitu ya. Nah, dari customer nyambung ke employee lewat sales rep employee number. Dari employee nyambung kemana? Ke office lewat office code gitu ya. Nah, tadi ini adalah yang ada di database classic model. Tapi kalau kita lihat, kita back lagi ke sini, teman-teman dilihat di sini di classic model DWH, dan saya cek di designer. Nah, ini kok tabelnya nggak nyambung, Pak, gitu ya. Kok tabelnya nggak nyambung, ini dimensi produk, ini pack order, ini dimensi date, ini adalah dimensi customer, ini dimensi employee, kok bisa nggak nyambung gitu. Yang membuat programnya ini bisa nyambung gimana? Karena tadi kita bikin ada yang namanya kita relasikan lewat surrogate key ya, dan ada yang namanya business key tadi ya. Jadi meskipun di relasinya tidak nyambung, programnya nanti akan tetap terkoneksi. Oke, itu rekan-rekan di database OLAP ini, Sobat Digi, semoga bisa dipraktekkan. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita udah pure membuat rancangannya dan codingnya dari mulai dimensi date, kita buat lagi tadi dimensi produknya, kita buat nanti dimensi customer-nya, kita buat dimensi employee-nya, terakhirnya kita menggabungkan di dalam satu big atau integration scheme menggunakan pack order. Oke, saya kira itu saja rekan-rekan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Terima kasih. Salam sukses. Semoga tetap semangat untuk belajar di platform DigiScience ID ya untuk versi web, dan insya Allah nantikan untuk versi app-nya semoga bisa cepat tampil di APK Android atau di Google Play dan versi iOS-nya. Terima kasih. Salam sukses. Tetap belajar dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi.